Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lenia W. Audrea, NIM G2D 019015, mahasiswa jurusan S1 Teknologi Pangan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Klasifikasi Bumbu Rempah beserta komposisi dan sifatnya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa bumbu dan rempah-rempah itu berbeda? Mari kita simak apa pengertian bumbu dan rempah-rempah. Bumbu adalah proses menyampaikan rasa atau meningkatkan rasa dari masakan. Bumbu atau herb adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herb sebagian besar terdiri dari tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya dalam keadaan masih segar. Sedangkan apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah atau spices merupakan tanaman aromatik yang dibubuhkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera. Pada umumnya, jenis tumbuh-tumbuhan tersebut mengandung substansi yang sangat membantu kelenjar pencernaan dan meningkatkan rangsangan atau nafsu makan. Bab 2 pembahasan. Pengelompokan bumbu dan rempah-rempah berdasarkan bagiannya. Bumbu dapur dapat dibagikan menjadi 6 kelompok berdasarkan pada bagian tubuhan yang digunakan. Yang pertama, ada jenis bumbu dari bunga. 1. Cengkeh. Cengkeh biasanya memberikan sensasi hangat dan wangi. Kedua ada lawang atau pekak, salah satu jenis rempah berbentuk bunga, berwarna coklat tua, dan biasa digunakan untuk memberi rasa gurih pada masakan. Ketiga, bunga telang. Bunga telang dapat digunakan untuk mengekspresi warna pada makanan. Keempat, ada kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Kedua, ada jenis bumbu dari buah dan biji. Pertama, andas, atau dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Kedua, asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu, sedangkan asam yang berwarna coklat biasa digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan. Tiga, bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan pound cake, atau isi kue sus. Keempat, cabai besar. Salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal, licin, berbiji sedikit, dan rasanya agak manis. 5. Jintan. Merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah. Rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Yang ketiga, ada jenis bumbu dari daun. Contohnya, 1. Daun jeruk, jeruk purut, jeruk sambal, atau jeruk pecel. Merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan buah dan daunnya sebagai bumbu penyedap masakan. Kedua, daun kemangi. Kemangi adalah ternak kecil yang daunnya bisa dimakan sebagai lalat. Ketiga, peterseli. Merupakan tanaman yang berwarna hijau dan digunakan sebagai makanan dalam bentuk biji. Keempat, daun salam. Salam adalah nama pohon penghasil daun rempah-rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. Kelima, seledri adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang digunakan sebagai bumbu masakan. Lalu 4. Jenis bumbu dari batang, contohnya 1. Kayu manis, kulit manis atau lebih dikenal dengan nama yang kurang tepatnya kayu manis. Kedua, serai atau serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Ketiga, kayu secang adalah pohon anggota suku polong-polongan yang dimanfaatkan pepagan dan kayunya sebagai komoditi perdagangan rempah-rempah. Kelima, jenis bumbu dari akar. Contohnya jahe, bumbu masakan khas Asia. Umbi ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Kedua, lengkuas. Merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Berwarna putih kemerahan, rasanya pedas dan tajam. Ketiga, ada kunyit. Kunyit biasa digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan dan bahan baku jamu. Keempat, kencur. Merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bulat, memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan rasa agak pedas. Yang keenam, jenis bumbu dari umbi lapis. Contohnya yang pertama, bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval, rasa padas segar, kadang-kadang manis. Kedua, bawang bombay. Merupakan raja dari segala bawang karena ukuran yang besar, rasa yang dominan bertahan lama. Ketiga, bawang putih. Buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros, bau dan rasanya lebih tajam dibanding dengan bawang merah. B. Jenis dan komposisi kimia beberapa jenis bumbu dan rempah. Yang pertama ada cinnamon.
Manfaatnya excellent magnesium dan sumber zat besi yang baik, serat, dan kalsium. Kedua, bawang putih bubuk atau cincang. Manfaatnya sumber baik dari magnesium, sumber vitamin B6 dan C, dan sumber yang baik dari tryptofan, selenium, kalsium, fosfor, vitamin B1, tembaga, dan protein. Ketiga, ada jahe. Manfaatnya sumber yang baik dari magnesium, kalium, tembaga, vitamin B6, dan mangan. Keempat, ada kunyit. Manfaatnya sumber baik dari mangan dan besi, sumber vitamin B6, serat makanan, dan kalium. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan adalah secara fungsional bumbu dan rempah lainnya sama karena sama-sama memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan. Bedanya, rempah adalah istilah untuk masing-masing jenis bahan yang berasal dari tanaman. Sedangkan bumbu adalah istilah untuk ramuan dari beberapa rempah untuk memberi rasa dan aroma pada masakan. Tiap bumbu memiliki proses pembuatan yang berbeda-beda dengan ciri khas masing-masing, sehingga sifat fisik bumbu serta cara penanganan bumbu berbeda-beda. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.